Alhamdulillah sehat Pak. Gimana? Ini Pak, punten Pak, saya minta waktunya Bapak. Kan kebetulan kan saya mengikuti pendidikan kedokteran. Nah di sini modul 3. Nah di sini modul itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin ya atau pimpinan. Nah seperti yang kita ketahui ya Pak ya, nah di dalam suatu situasi itu kan ada beberapa seperti dilema etika, kemudian tentang bujukan moral ya Pak ya, dimana untuk yang dilema etika itu kan ada yang namanya benar sama benar, sedangkan untuk yang bujukan moral itu kan kita dihadapkan suatu pilihan benar dengan salah ya Pak ya. Nah di sini yang ingin saya tanyakan ya Pak ya, nah kira-kira di sini kan Bapak sebagai kepala SMA di Situ Karangwaring ya Pak ya. Yeah. Nah di sini menurut Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, mengidentifikasinya dilihat dari permasalahannya apa. Jadi permasalahan ada masalah apa, kemudian selanjutnya kita rumuskan atau mengidentifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, kita cari data-data pendukung. Ya, baru berikutnya diambil untuk pengambilan keputusan. Gitu. Nah ini kan kemudian Pak, selama gitu kan Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini, biasanya Bapak menghadapi suatu permasalahan yang nanti pasti yang namanya suatu pilihan pasti harus diputuskan ya Pak ya. Iya, betul. Nah di situ di dalam keputusan tersebut ini biasanya yang Bapak hadapi itu yang dilema etika atau rujukan moral Pak biasanya? Ya, dua-duanya ada. Ada ya. Nah di sini selama ini, nah bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, lihat nilai urgensinya. Walaupun sama-sama benar, mana yang lebih urgen. Kedua, dilihat dengan berpatokan juga pada aturan. Walaupun itu benar, kadang secara misalnya kepentingan atau keputusan itu benar, tapi belum tentu sesuai dengan aturan. Misalkan yang benar membantu orang lain, tapi kalau dilakukan dengan caranya tidak sesuai aturan, jadi salah. Semacam itu. Maka kita harus benar-benar melihat dulu persoalannya supaya kita bisa berpegangan tadi urgenitasnya seperti apa. Kalau kaitan dengan peserta didik, maka yang diutamakan kepentingan peserta didik dulu. Kedua, berikutnya lihat dari aturannya gimana, perundangan tah, permennya tah, pedomannya tah, SOP-nya, supaya nilai kebenaran tadi menjadi kebenaran yang ada landasannya. Berarti dengan demikian keputusan itu juga berarti dilihat dari secara universal ya Pak ya? Iya, jadi dilihat dari beberapa segi lah. Iya. Makanya misalnya contoh kasusnya seperti apa? Bisa Pak Indra memberikan contoh kasus terkait dilema etika misalnya. Misalkan sekolah ini masuk jam berapa Pak? Kita masuk jam 7 secara KBM mulai jam 7 reguler ya. Iya. Kalau di Ramadan kita mulai masuk ya 7.30. Tetapi kita ngasih kebijakan bahwa masuknya kita anak ke sekolah itu sebelum waktu itu. Mungkin jam 6.45 diisi dengan kegiatan kebiasaan. Di bulan Ramadan ini saya malah wajibkan masuk jam 7. Nah, mungkin itu kan biasanya ada pro kontra mungkin ya Pak ya dari siswanya ataupun dari orang tuanya dan sebagainya. Ya, mungkin itu juga mungkin bisa dijadikan salah satu contoh mungkin ya Pak yang dilema etika seperti itu ya Pak. Iya. Ya misalkan anak masuk jam 7 benar. Iya. Itu kan sekolah membuat kebijakan 6.45
juga itu benar. Nah, kalau anak itu menolak karena tidak tahu latar, atau orang tua komplain karena tidak tahu latar belakang 645 itu apa, maka kalau itu nanti jadi masalah, jadi pro kontra, itu maka kita komunikasikan. Sebenarnya udah dikomunikasikan, cuma kadang daya ingat anak terbatas, menyampaikan ke orang tuanya juga tidak tepat, jadi timbul masalah. Misalnya anak datang jam 7, kita berikan sanksi, karena udah kategori terlambat kan. Itu walaupun secara aturannya di RKBM mulai jam 7, maka sanksi yang kita terapkan bukan sanksi yang anak nanti harus pulang, yang dia belajar, tapi anak apa? Oh, nggak mengikuti kegiatan dari 6.45 ke jam 7-nya apa kebiasaannya, maka dia harus melakukan kebiasaan sendiri di luar dari yang lain. Itu bentuk sanksinya seperti itu. Ya orang tua kan kalau tidak tahu komplain. Kenapa sih Pak harusnya itu? Kan kita lagi melatih anak supaya memiliki kebiasaan yang baik, maka kita sisihkan waktunya. Dan sehingga kalau anak itu kita tetapkan 6.45, anak datang jam 7, paling tidak rugi ketinggalan, tidak tertinggal jauh KBM-nya. Nah ini Pak, mengenai misalkan ada siswa yang terlambat ya, ini biasanya sekolah ini memberikan hukuman atau misalkan kan dalam suatu ini kan ada tindakan, ada yang memberikan hukuman, kemudian sanksi ya Pak ya, terus yang ketiga itu memberikan seperti budaya positif gitu Pak. Nah biasanya sekolah ini menggunakan yang mana Pak? Ya semuanya diterapkan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran anaknya. Kalau awal pertama kali, makanya kan ada pendataan. Kalau yang pertama, ya kita ngasih teguran dan pembinaan. 2 kali berarti diberikan sanksi berupa penegasan lagi pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Nah, ketiga kalinya maka diberikan sanksi yang positif. Apa? Ya, untuk membantu kebersihan lingkungan. Atau anak suruh misalkan sementara tidak belajar dulu, harus belajar literasi di perpustakaan kalau dia terlambat di KBM. Nanti setelah itunya harus melaporkan selama itu ada di perpustakaan ngapain, bukti fisiknya apa, dicatat sama petugas perpustakaannya. Ada nggak? Kalau kita kamu terus ke perpustakaan, belum tentu anak di sana nyampe, makanya nanti dicek cross pendataan. Ya sanksi yang kita berikan yang sanksi-sanksi karakter positif. Kecuali sudah berulang kali masih seperti itu, ya pemanggilan orang tua siswa. Ya berarti kalau secara seperti itu, kalau menurut saya yang sudah saya pelajari di dalam dokumen itu bukan namanya sanksi tapi budaya positif. Ya, jadi di situ kan mengarahkan, dan itu juga sesuai dengan mungkin sudah ada kesepakatan mungkin ya Pak ya, di dalam suatu aturan yang ada mungkin di buku siswa mungkin ya Pak ya. Nah seperti itu. Nah kemudian kita ini kita sekarang ke dilema kita lagi ya Pak ya. Nah di sini untuk langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika mengambil suatu keputusan? Prosedurnya pertama identifikasi apa menemukan masalahnya itu apa persoalannya. Laporan kan yang bermasalah misalkan dari wali kelas melaporkan. Nah dari laporan itu kita identifikasi, terus saya harus tahu dulu penanganan wali kelas seperti apa, penanganan BK seperti apa, atau sudah masuk ke kesiswaan dulu. Itu dalam rangka saya menggali data. Maka berikutnya pemanggilan orang tuanya. Untuk apa? Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sayanya. Misalkan kayak contoh sama-sama benar, anak itu setelah 1 semester tiba-tiba ingin pindah lintas jurusan dari IPS ke IPA. Nah itu kan kita harus tahu apa latar belakangnya, kenapa punya pikiran seperti itu. Tanya ke wali kelas, tanya ke guru BK-nya, itu kan. Terus Pak Kasep di mana kurikulum udah menerangkan itu belum? Sudah, ya udah.
Maka kalau masih buntu, belum terselesaikan, orang tua masih belum menerima terhadap keputusan dari wali kelas ataupun wakasek kurikulum, maka selanjutnya dengan saya. Dan disitulah saya kasih paparan, penjelasan. Kalau kan sama-sama benar, anak punya hak untuk pindah karena misalkan tidak mampu, daripada nggak sekolah, misalkan nanti putus sekolah. Kalau alasannya itu, sekolah juga menegakkan aturan mainnya. Kalau 1 semester ini sebenarnya sudah nggak bisa pindah. Kalaupun pindah maka ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Kita sama-sama benar nih, kepentingan orang tua atau siswa benar, kepentingan sekolah juga benar. Nah, maka untuk itu apa? Komunikasi. Kita kasih paparan segala konsekuensi dan dampak yang akan terjadi apabila anak itu pindah. Dan harus mengikuti apa? Pengganti karena mata pelajarannya berbeda. Istilahnya kita sebut dengan nama matrikulasi. Siap tidak konsekuensi itu? Kalau siap, maka sebab aturannya tidak mau tetap difasilitasi. Cuman kalau yang bersangkutannya siap. Kalau tidak siap, ya udah. Sehingga ada kesadaran, tidak memaksakan kehendak. Sadar Pak, sadar segala konsekuensinya. Kalau diambil konsekuensinya seperti itu, kalau tidak diambil konsekuensinya seperti ini. Alhamdulillah, anak dan orang tuanya mau menerima jika tetap nggak mau pindah. Karena Pak tidak siap dengan konsekuensi selanjutnya. Dampak yang yang diambil apabila ambil keputusan pindah jurusan. Tuh. Nah, Pak, kemudian jadi apakah ketika Bapak misalkan memiliki ya Pak ya atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak juga memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan tadi ada prosedur ataupun langkah-langkah tertentu, disesuaikan, lihat urgenitasnya. Kalau itu urgen dan mengganggu stabilitas sekolah, yang mau tidak mau di skala prioritas. Kalau selagi tidak terlalu urgen harus diambil keputusan, maka kita agendakan. Gitu. Misalnya ada anak yang tawuran apa ditunda-tunda, gitu kan? Tapi kalau misalkan hanya urusan kayak mau pindah jurusan atau anak mau putus sekolah, itu kan harus dilihat dulu persoalannya. Maka kita agendakan, dijadwalkan. Kecuali ada kasus istimewa yang mau tidak mau cepat diambil keputusan. Kalau di tempat itu di tempat gitu kan, urgenitas. Berarti sesuai dengan permasalahan yang dihadapi ya? Iya, permasalahan yang dihadapi dan tingkat urgenitasnya. Kepentingannya nih mendesak tidak. Ini Pak, selanjutnya adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya ada kan, dari pembantu saya kan wali kelas, guru BK, wakasek. Tuh sebelum saya ambil keputusan saya tanya mereka dulu. Datanya seperti apa. Yang kedua dari faktor eksternal, kita punya wadah namanya KKS. Kita bisa konsultasi terhadap masalah itu terhadap teman Bapak yang lebih senior, yang lebih punya pengalaman lebih lama. Bagaimana kalau menghadapi persoalan seperti itu? Intinya kan kata kuncinya apa? Masalah pengembangannya kan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Sekolah itu. Nah, ketiganya kita baca-baca referensi dari buku atau aturan main. Misalnya mau pindah jurusan setengah 1 semester, nah kita bisa cari peraturannya gimana, permennya seperti apa. Nah, itu yang untuk mempermudah, membantu saya dalam pengambilan keputusan. Nah ini Pak, dari yang sudah kita bicarakan ya Pak ya, nah ini kan saya sudah menganalisa ya Pak ya. Nah di mana di dalam pengambilan keputusan ini yang berbasis nilai, khususnya buat pemimpin atau seperti kepala sekolah, nah saya sudah menganalisa ya, jadi Bapak ini sudah sesuai untuk membuat atau suatu kebijakan dijadikan suatu keputusan. Nah seperti halnya di sini sudah ada 4 paradigma
ya. Kemudian 3 prinsip, dan tadi juga Bapak sudah menyebutkan bahwasanya langkah-langkah pengujiannya. Nah, itu dikatakan sebagai 9 langkah pengujiannya. Jadi memang sudah sesuai. Nah, ini mungkin yang terakhir ya Pak ya. Nah, di sini dari semua hal yang disampaikan, nah di sini pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu dilema keputusan? Pembelajaran terpenting yang dapat kita tarik hikmahnya dalam menghadapi persoalan seperti itu, ini intinya bahwa segala permasalahan itu bisa terselesaikan asal kita komunikasi. Intinya itu, komunikasi dengan yang punya masalah itu, yang bermasalah, yang harus saya pecahkan, maka harus ada komunikasi. Jangan misalkan kita mentah-mentah karena pimpinan tanpa komunikasi langsung ngambil keputusan secara direct langsung. Tapi kita harus gali dulu, makanya komunikasi. Keinginan orang tua apa? Semacam kalau kasus PPDB kan kadang-kadang memaksakan diri gitu kan. Jadi kita komunikasikan, saudara. Silakan, apa masalahnya? Pak mau masuk sini, tapi kok nggak bisa? Bisa, tapi tidak bisa masuk Dapodik. Kan itu kan boleh, tapi nggak bisa masuk Dapodik. Kenapa Pak? Katanya sih isinya maksimal 36 per kelasnya. Sekarang anak Bapak mau masukinya di mana? Masa anaknya lagi belajar di tengah? Etis enggak? Enggak Pak. Mau Bapak sebagai bicara yang mengorbankan anak ini ya harus disingkirkan, anaknya mana, kan nggak bisa kan gitu. Kalau mau masuk boleh, mau ikut belajar boleh, hanya tidak terdata di Dapodik. Jadi nanti tidak memiliki rapor. Kalau mau punyanya ngantri, barangkali tengah jalan nanti ada yang keluar, berarti nanti baru apa bisa masuk, anak itu masuk resmi. Kalau mau seperti ini sih saja. Bukan ilegal itu, ya itu kan boleh sendiri, ya itu berarti ilegal kan? Iya, ya itu konsekuensinya. Kalau mau bersabar ya tunggu minimal 1 semester kalau dikasih. Kalau dia mau kan nggak bisa 1 tahun karena beda grade sekolahnya. So gimana? Tapi sekarang gimana? Ya so parkir dulu ke sekolah yang lain, nanti ada kesempatan bisa mengajukan. Ternyata dengan komunikasi seperti itu efektif Pak Indra. Dari yang tingkatan pemerintahan desa, kecamatan, LSM, dan yang lainnya, para kadang-kadang nggak menghendaki memaksakan diri itu disampaikan dengan komunikasi seperti itu, memahami. Jadi tidak ada yang berendel tak apa gitu. Ya awalnya ya wajar lah gitu, tapi setelah dikomunikasikan konsekuensi seperti itu, silakan aja gitu kan. Tapi ya itu konsekuensinya, mau menarik data di mana? Itu datanya sudah ada. 3 nama mau masuk di mana? Nah, kalau nggak gitu kitanya menghindar saja, misalkan nggak ditemukan, nggak kasih penjelasan, berpersepsi yang lain lagi. Kalau itu mungkin nambah polemik lagi ya Pak ya? Betul, nambah polemik lagi. Makanya ya komunikasi, kita temuin maksudnya apa gitu. Alhamdulillah dari beberapa kasus yang ada gitu kan, permasalahan yang ada bisa terselesaikan dengan cara komunikasi itu. Dari mulai PPDB, anak pindah jurusan, anak yang punya kasus, secara aturan main siswa masih bisa karena kenakalannya bukan dari ininya, tapi ada faktor eksternal gitu kan. Nggak apa-apa, tapi siap nggak mentalnya di sini? Karena teman-temannya udah tahu melalui medsos, siap nggak dikucilkan? Sok berangkat nggak apa-apa, tapi kan hanya mampu bertahan 2 minggu. Setelah 2 minggu laporan Pak nggak enak dan sebagainya. Kita juga bisa memaksakan anak-anak. Hari ini saya ngomong di lapangan, dia nurut. Di kelas, di jalan akan lain. Kalau sanksi sosial kan lebih kejam, didiemin apa. Nah ini kan anak yang ini kamu sekolah, sok pindah ke sekolah yang mana sih? Nah, kalau kita nggak bisa hak anak untuk belajar kita hilangkan, kamu keluarkan gara-gara kasus ini. Tapi kita kasih pemahaman, kamu kan punya kasus ini, teman-teman kamu gitu, kamu siap nanti menghadapi sanksi sosial. Hari ini udah ramai di medsos. Medsos itu lebih kejam daripada yang lainnya. Nah ini mau menerima aman, saling ini memahami.
Baik, mungkin itu ya Pak ya, apa namanya ya sedikit. Saya juga terima kasih kepada Pak Heru sebagai kepala sekolah SMA Negeri Karangwareng yang sudah memberikan ya pemahaman bagaimana caranya seorang pemimpin memberikan suatu keputusan. Tentunya keputusan itu kan tidak hanya satu pihak ya Pak ya, Betul. tapi kan beberapa pihak juga, dan tentunya yang dari ada dua ada timbal balik. Nah, di mana dari keduanya itu ya harus saling memahami dan mengerti keputusan yang diberikan oleh pimpinan seperti itu. Iya, harus diberikan pemahaman. Itu supaya enak, tidak grundel. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, makasih Saya Pak pamit juga ya, Pak, ya. berkunjung. Ya, Pak. Ya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di samping saya sudah hadir Bapak Kiai Haji Ahmad Juri, SPD MPD. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak ya, atas waktunya yang diberikan Bapak kepada saya mengenai tugas saya, yaitu mewawancari Bapak sebagai pimpinan. Bapak itu berarti pimpinan Pondok Pesantren Ketitang ya Pak ya? Ketitang, Desa Japurabakti, Desa Japurabakti, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Ya, betul. Nah, tadi sudah saya sampaikan Pak, bahwasanya tugasnya itu yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, seperti yang kita ketahui ya Pak ya, di dalam suatu kebijakan atau suatu keputusan itu kan kita biasanya dihadapkan ada dua pilihan ya Pak ya. Nah, di situ ada dua situasi, di mana situasinya itu yang pertama adalah dilema etika, kemudian yang kedua situasinya adalah bujukan moral. Nah, dari keduanya itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kemudian Pak, di sini yang akan saya tanyakan yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Ya, terima kasih. Selama ini ya memang kan kasus kan orang beda-beda. Nah, terutama di pesantren juga kan itu kan kasusnya beda-beda. Jadi pesantren ada sekolah, kemudian ada pesantren yang tradisional, ada pesantren yang campur dan modern. Maka nanti pengambilan keputusan pemimpin berdasarkan kebijakan, maka dianalisisnya berdasarkan yang 4 paradigma itu, 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 lah. Maka dari 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan terakhir 9 langkah itulah kemudian kita dapat diidentifikasi persoalannya, diidentifikasi, kemudian kita langsung bisa mengambil keputusan. Nah, di situ kan kalau misalkan di dalam dilema etika ya Pak Haji ya, nah itu kan berarti kan di situ adanya suatu situasi antara benar dengan benar. Sedangkan untuk bujukan moral di situ situasi antara benar dan salah. Nah, biasanya ketika Bapak menghadapi suatu permasalahan misalkan di dalam sekolah atau pesantren yang Bapak pimpin, nah di situ biasanya Bapak menghadapinya dilema etika atau bujukan moral Pak, atau kedua-duanya? Ya, kasusnya kadang-kadang memang terkadang satu, kadang-kadang dua-duanya. Kalau dilema etika ya, contohnya dilema etika ada antara ya satu titik yang benar, kemudian jalur yang benar. Ya, betul. Misalnya di sisi lain ada anak yang melanggar di pesantren itu. Ya. Nah, maka ketika diidentifikasi ternyata peraturan ini kan secara formal mengajukan anak ini misalnya harus berjamaah gitu. Ya. Di sisi lain ada anak yang melanggar tapi ternyata anak ini sakit. Nah, ini kan benar dengan benar. Dua-duanya sangat benar. Maka ini diidentifikasi akan kembali lagi pada 4 paradigma dan 3 prinsip dan 9 langkah. Kemudian yang kedua misalkan dengan bujukan moral antara benar dengan salah. Tentu
Tentu saja ini benar dengan salah juga kan tetap harus dipertimbangkan. Benarnya patentnya seperti apa, salahnya seperti gitu. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah atau pesantren yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya itu makanya di awal sudah disampaikan bahwasannya nanti misalkan kasus itu diidentifikasi misalkan benar dengan benar. Ya. Di sisi lain anak ini peraturan juga menegakkan suatu kebenaran dan anak ini melanggar tapi sebuah kebenaran untuk dirinya sendiri. Maka dianalisis dengan 4 paradigma itu, apakah ini termasuk contohnya misalkan individu lawan masyarakat, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, kemudian keadilan versus kasihan dan jangka pendek dan jangka panjang. Maka anak ini kalau misalkan ternyata kebenaran dengan kebenaran, misalkan keadilan belas kasihan. Contoh si anak ini yang semestinya si anak ini di pesantren harusnya sudah diusir dari pesantren karena banyak kesalahan. Tapi di sisi lain ini anak cerdas. Misalkan mengukir prestasi di sekolahnya, lomba beberapa Qur'atul Kutub dan lain sebagainya, lomba pidato, memenangkan dalam beberapa event. Maka ini maka prinsip ini, paradigma ini dipakai. Maka anak ini harus diselamatkan. Berarti ada rasa kita juga ya Pak ya, sebagai seorang guru mungkin ya kasihan terhadap sesuatu tersebut. Nah, kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa nanti yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya kembali kita kalau berdasarkan keilmuan sih berarti ya melalui 9 tahapan itu. Yang pertama nilai-nilai yang saling bertentangannya apa dulu, dikoreksi, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya. Berarti kan dalam hal ini santri yang terlibat, kemudian ustadz, kemudian pihak keamanan juga santrinya dan orang tuanya. Siapa yang terlibat di situ? Fakta-faktanya kemudian dikumpulkan, kemudian diuji, ya uji kelegalan, uji regulasinya, uji intuisi, kemudian uji publikasi dan uji pandangan. Jadi 9 langkah itu akan kemudian ditetapkan untuk mengambil kebijakan yang kebajikan. Nah, kemudian Pak, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yaitu, makanya ini dilema etika itu ternyata setelah diimplementasikan dalam pengambilan keputusan yang berupa kebajikan secara legislatif ini, maka sangat tepat sekali, yaitu dianalisis berdasarkan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah itu. Ternyata hasilnya dari beberapa kasus itu artinya tidak ada ekses apa-apa. Jadi biar pesantren tidak dirugikan dan anak-anak juga masih tetap belajar dengan baik dan tentu saja bisa mengukir prestasi di sekolah dan juga di masyarakat. Misalkan ya Pak, mungkin atau misalkan ada ustadz lain ya Pak, ustadz misalkan ya, dia memiliki suatu permasalahan misalkan, apakah ustadz tersebut menggunakan seperti prinsip kemudian tadi langkah-langkah tadi pengujian tersebut atau bagaimana? Atau dia hanya seperti air mengalir aja seperti itu? Ya kebetulan saja ini prinsip-prinsip ini kan teori kan berdasarkan ilmu tentu saja dipelajari dan kemudian diimplementasikan. Nah kebetulan saja hal ini baru tahap di jajaran para masyayikh, artinya para kiai yang mampu mengimplementasikan ini secara ilmuwan, akhirnya ya belum sampai kepada ustaz. Maka mereka ditangani secara tradisional. Artinya ya sedapannya saja, tapi yang jelas tidak merugikan kedua-duanya dan diambil kemaslahatan bersama. Ya, berarti mungkin bisa kemungkinan untuk kedepannya mungkin ya Pak ya, nanti mungkin bisa diimplementasikan kepada Pak Ustadz. Ada ini penghibasan. Iya, penghibasan seperti itu. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak ketika Bapak mengambil suatu keputusan seperti dalam kasus dilema etika? Apa tantangannya? Ya, tantangannya ya memang harus membutuhkan prosedur yang panjang. Analisisnya harus terlalu tajam. Nah, ini kan membutuhkan waktu. Sementara orang-orang di samping saya kan belum nyampe ke sana. Kadang-kadang keputusan kasusnya apa harus diputuskan, dieksekusi selesai tanpa memandang bahwasanya resikonya kan bisa. Ya, itu kan membawa institusi juga, membawa orang tua, membawa masyarakat. Berarti dengan demikian teori-teori itu juga berarti harus itu ya Pak ya, ada waktu yang panjangnya ditempuh. Tapi harus ada prosedurnya juga. Ada prosedurnya, tidak sekalian langsung diputuskan diambil nanti kan efeknya kan
kita tidak tahu bahwa efeknya itu kan bermasalah besar. Nah, kemudian di sini apakah ketika Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah ya dilema etika, apakah Bapak di sini menyelesaikan langsung di tempat atau misalkan Bapak memilih jadwal tertentu yang tepat sesuai dengan prosedurnya atau bagaimana, Pak? Dan sekali lagi kalau soal ini soal apa sih persoalan tentang kasus-kasus yang tentang dilema etika dan dari moral itu, bukan moral itu ya memang karena banyak melibatkan orang banyak, maka harus ada schedule, ditentukan dulu waktunya kapan sehingga semua unsur itu bisa berkumpul bersama dan bisa diskusi bersama. Berarti mungkin harus diidentifikasikan dulu masalahnya apa ya. Mungkin kalau misalkan memang masalah itu urgent banget, berat, berarti memang harus langsung diselesaikan. Kalau misalkan harus melibatkan orang banyak ya waktu prosedurnya juga seperti itu, langkah-langkah yang Pak Haji. Nah, di sini Pak Haji, adakah seseorang di sini atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji selama memimpin dalam pondok pesantren dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ada satu yang kelebihan di pesantren dibanding dengan lembaga yang lainnya, itu ada istilah sam'an wa ta'atan. Jadi dia mendengarkan dan taat pada kiai itu. Sehingga ketika rule atau alur pengambilan keputusan itu saya sampaikan kepada asatid, pada beberapa asatid, dan mereka menerima saja dan mematuhi apa saja sesuai dengan keputusan. Dan ini merupakan kelebihan dan kemudahan bagi saya untuk menggunakan prinsip-prinsip seperti ini. Juga kan karena terbiasa juga ya Pak Haji ya. Iya. Ada suatu bahasa anak bisa karena terbiasa ya Pak Haji ya. Nah, ini mungkin yang terakhir ya Pak Haji ya. Ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Haji bisa dipetik atau kesimpulannya dan pengalamannya dari pengambilan keputusan tersebut? Ya, sebetulnya iya. Satu, bahwasanya pengambilan keputusan itu pengambilan keputusan yang baik itu berawal dari prosedur yang baik juga, dari instrumen yang baik juga. Maka dengan prinsip-prinsip tadi, dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah, ini merupakan sebuah instrumen yang baik mengidentifikasi persoalan yang nanti akhirnya akan dapat menyelesaikan persoalan dengan baik dan tanpa ekses yang tidak merugikan semua orang, tidak berbocor, dan akan memberikan kebaikan untuk semuanya. Berarti dengan demikian Pak Haji setuju ya, dengan adanya penyelesaian masalah perlu adanya suatu alur, suatu prosedur, langkah-langkah sehingga nanti masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji. Nah, di sini saya sudah menganalisis ya Pak Haji ya. Tadi ketika Pak Haji sebagai pimpinan Pondok Pesantren Ketitang ketika menemukan suatu permasalahan, kemudian Pak Haji membuat suatu kebijakan juga. Nah, di situ juga Pak Haji memberikan suatu keputusan dan keputusannya itu sesuai dengan tadi 4 paradigma, 3 prinsip, kemudian dan 9 langkah pengujian. Jadi sudah sesuai dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi secara keseluruhan berarti Pak Haji untuk mengambil suatu keputusan sudah sesuai dengan alurnya dan tahapan-tahapannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji, dan saya sangat terima kasih sekali pada Pak Haji dan sudah memberikan mungkin pengalaman juga buat saya menambah ilmu tentang bagaimana kita memberikan suatu keputusan, kebijakan-kebijakan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Saya pamit Pak Haji ya. Alhamdulillah. Juga Pak.